Kita akan menuju kedalaman kegelapan dan mengungkap misteri yang tersembunyi di balik tirai dunia nyata bersama Kereta Malam. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menuju kisah nyata diganggu penunggu kontrakan horor. Kisah ini bersumber dari Widianto Andil. Pengalamanku ini terjadi di daerah Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, di dalam perumahan dekat dengan SMP 1 Pasar Kemis. Sebenarnya di sini ada beberapa kisah yang akan aku mulai dari kisah bapak, dilanjut kisah ibu, lalu kisahku sendiri. Kisah pertama adalah kisah yang dialami langsung oleh bapak, di mana bapak sering mendapat gangguan goib di tempat tersebut. Usut punya usut, ternyata bapak mempunyai tulang rusuk yang jarang-jarang, yang konon katanya bisa melihat hal-hal tak kasat mata. Kisah ini terjadi ketika aku masih SD kelas 4, sekitar tahun 2008, di mana saat itu bapak baru pulang kerja pada malam hari. Dan karena sudah saking capeknya, bapak langsung tidur. Tapi tak berselang lama, sekitar jam 1 malam, bapak seperti mendengar suara yang memanggilnya dari kebun belakang kontrakan. Lantas ibu yang mengetahui hal tersebut mencoba untuk mengikutinya dari belakang. Dan benar saja, bapak sudah berada di dalam kebun itu. Sontak ibu berteriak untuk menyadarkan bapak bahwa dia sudah di dalam kebun tersebut. Teriakan ibu membuat bapak tersadar. Dan ia berkata, banyak anak-anak kecil bermata merah di sana yang tiba-tiba hilang saat ibu berteriak memanggil. Dan ternyata yang memanggilnya di awal adalah sesosok genderuwo penghuni kebun tersebut. Mungkin memang niatnya mau mempermainkan bapak. Tapi di sini bapak seperti tidak takut sama sekali. Dia berjalan dalam keadaan sadar. Setelah itu, bapak pulang dan melanjutkan tidurnya. Kisah berganti di saat aku menginjak kelas 6 SD sekitar tahun 2010. Masih berlanjut dari pengalaman yang dialami bapak. Tapi kali ini yang mengganggunya berbeda. Jadi ada salah satu teman bapak yang meninggal. Kebetulan aku juga berteman dengan anaknya. Ya, karena kita berada di satu RT yang sama. Sekitar 1 minggu setelah kematian bapak tersebut, ada gangguan yang muncul menghampiri bapakku. Sekitar jam 12 malam, saat bapak baru pulang kerja, baru sampai kamar, bapak mendengar seperti ada yang memanggilnya dari luar kontrakan. Dan benar saja, ternyata sosok itu adalah bapak temanku yang baru saja meninggal 1 minggu yang lalu. Bapak langsung menemui temannya itu, dan ibu yang mengetahui hal tersebut sontak ingin mengikuti kemana perginya bapak. Dan kebetulan saja ada Bapak Bagus, salah satu tetanggaku yang terbangun di malam hari. Ibu berkata, itu Bapak Anto ditungguin sama bapaknya R. Lalu ibu dan Bapak Bagus mengikuti kemana perginya bapak bersama sesosok makhluk yang menyerupai Bapak R. Ternyata mereka sudah ada di dekat tumpukan sampah. Lalu ibu dan Bapak Bagus berteriak untuk menyadarkan bapakku yang akan dibawa ke kuburan oleh sesosok pocong. Begitu sadar, Bapak berkata dengan nada linglung,
Ih, terbang sambil menunjuk ke arah kuburan, dan mereka bertiga pulang kembali ke kontrakan. Masih dari pengalaman Bapak yang sepertinya tidak habis-habis untuk diceritakan. Entah mengapa, makhluk-makhluk ini sepertinya tertarik sekali untuk mengganggunya. Kisah terjadi ketika aku sudah duduk di bangku SMA dan Bapak mengalami gangguan di saat BAB di salah satu kamar mandi yang ada di sana. Kejadian berlangsung di malam hari sekitar jam 3 pagi. Ya, namanya juga panggilan alam. Jam berapapun tidak akan membuat nyalinya ciut. Gangguan yang terjadi adalah pintu kamar mandinya diketuk dari arah luar sebanyak 3 kali. Di mana setiap ketukan itu terjadi, Bapak keluar untuk memastikan siapa yang iseng malam-malam seperti ini. Ketukan pertama masih aman. Ketukan kedua masih tidak ada apa-apa. Saat ketukan ketiga, pintu kamar mandi langsung didobrak dan membuat sosok itu kaget. Lalu dia terbang ke atas pohon, persis seperti burung mengepak-ngepakkan sayap. Yang diyakini dia adalah kuntilanak penunggu pohon besar di belakang kontrakan. Setelah pengganggunya kabur, Bapak juga sudah kelar dengan hajatnya, dan kisah pun berganti. Kita sudah memasuki kisah yang dialami oleh ibuku. Tentu kisah ini tidak kalah seramnya dengan kisah Bapak. Kejadiannya terjadi ketika malam tahun baru 2016. Ya, aku sudah kelas 3 SMK. Dan seperti biasa, ada gangguan lagi. Tapi ini menimpa ibuku. Cerita berawal dari malam tahun baru, di mana aku sedang bermain PS di RT lain hingga pergantian tahun tiba. Bahkan sampai pagi hari. Sekitar jam 2.30, aku memutuskan untuk pulang karena sudah merasa mengantuk sekali. Tapi aku berpikir kembali, kalau aku pulang, aku takut. Seandainya tiba-tiba ada yang menakut-nakutiku dari belakang. Akhirnya aku memutuskan untuk menginap dan pulang besok pagi kalau matahari sudah bersinar. Ternyata ada yang mengambil ide yang ada di dalam pikiranku dan dia merealisasikannya ke dunia nyata. Betul saja, kejadian ini terjadi. Ada yang pulang, tapi bukan aku. Di sini posisinya ibu sudah tertidur pulas. Pada jam 2.30, ibu terbangun karena mendengar ada suara khasku ketika pintu gerbang sudah dikunci. Seperti biasa, kalau aku terkunci, aku pasti teriak, "Ibu, ibu." Dan itu suara yang terdengar oleh ibu sambil berkata, "Iya, sebentar." Lalu diambilkan kunci dan bergegas ke depan pintu pagar. Begitu sampai di pintu besi itu, tidak ada siapa-siapa. Penampakan pun tidak ada. Tapi itu sudah cukup untuk membuat bulu kuduk merinding seketika. Setelah kejadian itu, ibu memutuskan untuk berwudu dalam keadaan takut dan hendak untuk sholat tahajud agar rasa takutnya hilang. Dan setelah aku pulang pada pagi harinya, kejadian ini baru diceritakan. Dan benar saja, waktu kejadian dengan waktu aku berpikir dan membatin itu sama. Lalu ibu bercerita, tadi malam itu ada yang manggil-manggil, persis kayak suara kamu. "Ah, yang benar, Bu," ucapku. "Iya, dia manggil, ibu, ibu." Lalu ibu jawab, "Iya, sebentar." Tapi pas sampai gerbang, kok kamu gak ada?
Ibu langsung merinding, terus ambil air wudhu. Tapi memang bukan Anto yang pulang, Bu. Anto juga takut melewati kebun pisang itu. Sekarang berlanjut ke pengalaman yang aku alami sendiri. Kisah ini terjadi pada tahun 2019, di mana aku sudah bekerja pada salah satu perusahaan ternama. Kejadian ini terjadi pada pukul 5 pagi, di mana saat itu aku sedang shift 1, masuk jam 6 pagi. Dikarenakan tetangga masih tidur dan hanya aku yang bangun pada saat itu, kejadian seram pun menimpaku. Aku berniat untuk sholat subuh dan keluar kamar untuk mengambil air wudhu, di mana semua keran air dan kamar mandi letaknya di luar kamar. Tapi aku berwudhu bukan pada keran, karena kalau mau pakai keran harus menyalakan mesin pompa air dulu. Jadi aku wudhu menggunakan ember kecil yang sudah dilubangi bawahnya untuk berwudhu. Baru saja mengambil air wudhu, kira-kira setengah ember kecil, muncullah sesosok kuntilanak dari kamar mandi lain. Yang awalnya aku lihat memakai lirikan mata. Kemudian aku menoleh ke arah kanan, tempat dia muncul. Entah mengapa, setelah aku menoleh, pandangan seperti tidak mau lepas dari dia, sampai dia melewati punggung. Di sini aku masih ingat dasternya yang putih, rambutnya yang panjang, kakinya yang melayang 1 jengkal dari tanah, dan dia melayang persis ke arahku. Dia muncul dari arah kamar mandi, melayang ke belakang, dan aku seperti tidak bisa melakukan apa-apa. Cuma bisa melihat dia melayang begitu saja, sampai melewati punggung. Ketika dia lewat persis di belakang punggung, bulu kuduku berdiri dari kepala sampai kaki. Karena seumur-umur aku belum pernah mengalami kejadian seperti ini. Tapi aku di sini tidak berani untuk menoleh ke arah kiri, karena aku khawatir kejadian seperti di film horor. Misalnya, aku menoleh ke kiri, tiba-tiba dia di depan muka. Akhirnya, aku mencoba untuk membaca kalimat tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil, karena memang saking takutnya. Dan aku tidak tahu posisi persis dia lagi setelah lewat punggung. Apakah dia tetap di belakang atau melanjutkan melayangnya? Setelah dirasa tenang, baru aku melanjutkan lagi untuk mengambil air wudhu dan sholat subuh. Kisah ini aku ceritakan kepada ibu begitu ia bangun. Seraya berkata, tapi memang benar, kuntilanak itu pergi ke arah pohon besar di belakang yang sekarang sudah ditebang. Ikuti terus perjalanan kereta malam, karena mungkin saja akan membawamu pada kisah yang sama.